Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali dengan membahas SKB non-cap dosen Kemendikbud. Kemarin kita sudah bahas untuk micro teaching. Sekarang kita masuk ke wawancara. Bagaimana caranya kita memperoleh skor yang sempurna di wawancara nanti ya. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Nah, untuk SKB non-chat sendiri, yaitu ada micro teaching dan wawancara ya. Namun dalam video kali ini kita akan fokus untuk materi wawancaranya. Nah, seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang buku bakalan muncul dan bagaimana cara kita menjawab dan apa-apa yang saja mesti kita persiapkan di dalam menghadapi wawancara nanti ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus pahami bahwa di wawancara nanti itu kita akan diwawancarai oleh pimpinan dari prodi yang akan kita tuju ataukah pimpinan dari fakultas ya. Atau bahkan ada yang universitas dapat ya. Jadi ya teman-teman pasti menghadapi pimpinan dari perguruan tinggi ataukah nanti di fakultas biasanya wakil dekan dan bersama dekan dan timnya ataukah ada yang dari prodi. Nah, berbeda dengan micro teaching itu sudah pasti dari prodi, pimpinan dari prodi ya. Nah, untuk wawancara ada banyak hal yang teman-teman mesti persiapkan karena ini juga hal yang sangat sifatnya subjektif ya karena penilaiannya langsung dinilai internal oleh kampus. Jadi, teman-teman harus mampu meyakinkan pewawancara di dalam memberikan jawaban yang tepat berdasarkan apa yang ditanyakan berikut dengan beberapa pertanyaan yang menjadi titipan dari kementerian. Nah, apa saja yang mesti teman-teman persiapkan untuk wawancara, persiapan wawancara? Yang pertama itu persiapan wawancara itu teman-teman harus mempersiapkan kurikulum vitae ya. Nah, di dalam kurikulum vitae, jadi kalau membuat CV itu untuk persiapan wawancara itu jangan banyak membahas tentang informasi data diri secara eh, misalnya hobi apa tempat tanggal lahir itu boleh saja ya tetapi yang paling penting adalah bagaimana prestasi teman-teman yang wajib ada di CPU yang sangat wajib adalah seperti pengalaman kerja. Ini pengalaman kerja, ah, kemudian publikasi publikasi, ah, kemudian pengabdian, baik itu publikasi penelitian pengabdian ya, penelitian dan pengabdiannya seperti apa. Nah, kalau pernah memenangkan riset lebih bagus lagi ya. Kemudian ada prestasi seperti apa. Kemudian kalau ada buku yang pernah ditulis, kemudian eh, apalagi kalau ada pengalaman kerja, publikasi penelitian dan pengabdian, prestasi, buku dan hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa pembicara ya, pengalamannya sebagai pembicara ya, pengalaman sebagai narasumber ya, narasumber. Nah, ini sangat penting karena ini jika biasanya ada pewawancara meminta kita memperlihatkan kurikulum vitae-nya atau mereka meminta kita untuk mengirimkan ya. Meskipun ada juga biasa dari peserta kami yang tidak diminta tetapi juga ada yang diminta ya. Jadi itu yang paling penting yang Bapak Ibu kirimkan di kurikulum vitae. Jadi jangan panjang kurikulum vitae-nya tetapi isinya hanya misalnya hobi, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, itu ya tidak apa-apa di situ, tetapi yang paling penting itu ini yang harus wajib mengisi kurikulum vitae teman-teman ya. Satu lagi adalah pelatihan yang pernah diikuti ya, pelatihan-pelatihan apa yang pernah diikuti. Semakin banyak data diri ini menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi yang baik, punya pengalaman yang baik, bagaimana teman-teman siap untuk memberikan sumbangsi pengetahuan dan kinerja yang baik setelah menjadi dosen nanti. Jadi ini sudah menambah nilai poin teman-teman di dalam mempersiapkan wawancara ya. Nah, selain persiapan kurikulum vitae, ada materi apa saja yang akan ditanyakan ya. Namun sebelum angka lanjut, teman-teman bisa mengikuti kelas bimbingan kami. Kelas bimbingan kami untuk persiapan dosen Kemendikbud ini dimulai
25 November ya, 25 November 2024 dengan materi berikut di dalamnya ada praktek, micro teaching, dan wawancara ya. Nah, eh, teman-teman langsung bisa menghubungi nomor wa kami dan silahkan melihat testimoni-testimoni kami di Uncle Wira, Instagram kami di Uncle Wira ya. Oke. Selanjutnya materi pertanyaan apa saja yang mungkin muncul dan biasanya muncul di Kemendikbud ya untuk dosen Kemendikbud, dan ini juga bisa jadi cuman kalau Kementerian Agama itu lebih banyak moderasi beragamanya juga ya. Baik dosen kementerian lain maksudnya ya. Oke. Yang pertama materi wawancaranya adalah pengusahaan informasi diri. Biasanya itu kita diminta dulu untuk memperkenalkan diri kita ya. Jadi teman-teman bisa eh, memberikan informasi dirinya melalui pengusahaan teman-teman terhadap kurikulum vitae-nya ya. Misalnya saya pernah mengikuti pelatihan 1, 2, 3. Misalnya saya karya tulis saya, Sinta saya. Jadi teman-teman bisa menyebutkan di sini skor Sintanya berapa ya, gitu. Eh, Publikasinya ada yang Scopus atau tidak ya. Kemudian apa publikasi Sintanya apa saja, kemudian pelatihan yang pernah diikuti apa saja, pengalaman kerjanya apa saja, kemudian ya pernah menulis buku dan lainnya. Di sini disebut diungkapkan kurikulum vitae-nya ya, diungkapkan prestasi ya, ungkapkan CV yang menunjukkan prestasi. Prestasi itu kayak seperti menulis buku, mengikuti pelatihan, pengalaman kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi diri yang bisa mengangkat nilai teman-teman di hadapan pewawancara. Itu untuk penguasaan informasi. Biasanya pewawancara itu menyatakan silahkan sampaikan tentang diri Anda seperti itu ya. Nah, yang kedua, biasanya wawancara menanyakan visi kerja Anda apa sih ya? Jadi teman-teman ini harus punya visi yang terkait dengan kehidupan kampus. Jadi bangun visi yang terkait dengan kehidupan kampus ya. Kehidupan kampus dan mahasiswa ya. Kehidupan kampus. Nah, usahakan pelajari visi kampus ya, terutama visi prodi ya, atau bisa juga visi universitas ya. Ah, jadi teman-teman harus punya pengetahuan dasar tentang apa sih visi dari kampus tersebut ya. Supaya kita bisa membangun visi kerja kita bersesuaian dengan visi kampus tersebut ya. Di situ biasa dengan apa visi kerja Anda, apa yang Anda targetkan di dalam menjadi seorang dosen, begitu ya. Kemudian apa misi kerja Anda, artinya biasanya dia ungkapkan bukan sebagai dengan kata visi ya atau misi, tetapi dia sampaikan bahwa kalau Anda diterima nanti apa yang Anda akan lakukan, berarti itu berkaitan dengan misi kerja Anda. Nah, misi kerja Anda ya, pelajari ini yang sangat penting ya. Ini pertanyaan pamungkas. Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan ini, Anda bisa punya skor yang baik. Pertama, untuk menjawab satu pertanyaan nanti dari misi kerja ini, nanti saya sampaikan bentuk pertanyaannya. Pelajari eh, apa saja yang ada di apa saja yang ada di prodi tujuan, di prodi tujuan. Ah, Tujuan ya, dan apa kekurangannya ya. Kekurangannya. Kemudian seolah-olah nanti jawaban Anda adalah Anda ini datang dan bisa mengisi kekurangan itu. Misalnya contoh ya. Jadi biasa pertanyaan ini, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda diterima sebagai dosen, misalnya pendidikan geografi di Universitas Udayana, gitu ya. Eh, Jawabannya adalah Anda harus dulu punya pengetahuan awal tentang prodi itu. Ya, misalnya contoh, oh ternyata di prodi itu tidak ada tim pengelola jurnal. Misalnya ya, ini sangat bagus poinnya ya. Maka Anda harus datang di situ dan bisa berdasarkan pengetahuan saya, pemahaman saya akan membangun jurnal adalah hal yang sangat penting bagi seorang dosen untuk untuk memenangkan dapat menulis jurnal dengan baik yang dapat diterima oleh penerbit jurnal baik Scopus maupun Sinta. Saya akan membangun misalnya tim
untuk penulisan jurnal ya. Uh, Kelompok keahlian di dalam menulis jurnal berdasarkan kelompok keahlian misalnya ya. Seperti jadi teman-teman harus punya rancangan kalau misalnya ada kampus pendidikan fisika. Kalau Anda diterima sebagai dosen fisika di Universitas X, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan prodi tersebut? Anda perhatikan, oh ternyata di kampus itu belum ada bengkel fisika terapan misalnya. Anda beri gagasan bahwa berdasarkan hasil penelusuran saya di kampus ini ternyata belum ada bengkel fisika terapannya dan saya punya pengalaman di bidang itu. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman ataukah riset saya banyak berkaitan dengan fisika terapan, maka saya akan membangun bengkel fisika terapan yang bisa dijadikan oleh mahasiswa sebagai eh, tempat penelitian untuk fisika terapan dan bisa membantu eh, kampus di dalam membuat alat-alat praktikum bagi mahasiswa. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau Anda bisa menjawab di poin ini, maka eh, teman-teman bisa mendongkrak nilai. Karena kenapa? Penilai itu, pewawancara itu melihat bahwa ketika saya terima Anda sebagai dosen, Anda punya manfaat yang lebih daripada teman-teman lawan kalian ya. Itu yang paling penting ya. Apa yang Anda bisa lakukan yang bisa membesarkan prodi tersebut yang punya nilai lebih, prodi tersebut yang dapat meningkatkan kualitas program studi tersebut ya. Jadi dari visi ini teman-teman apa teman-teman yang harus lakukan untuk menjawab di bagian C ini ya. Teman-teman harus pelajari di situ. Kampus tujuan harus punya pengetahuan tentang prodi tujuannya, apa-apa saja yang sudah dikerja sana, apa-apa saja yang sudah ada, dan apa-apa yang belum ada. Nah, yang belum ada itu Anda datang untuk mengadakan itu. Nah, di sini yang saya maksud bahwa di sinilah poin ini pertanyaan ini bisa mengangkat nilai teman-teman menjadi bisa saya sampai pada nilai yang baik sempurna ya. Oke, kemudian berikutnya ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu ya banyak hal yang boleh masuk dan itu inisiatif sendiri daripada pewawancara. Dia tanya misalnya bagaimana pengalaman kerja Anda? Misalnya Anda punya pengalaman kerja A, B, C. Nah, kenapa Anda misalnya berhenti di tempat kerja yang pertama? Teman-teman harus punya jawaban bahwa di dalam eh, proses Anda, kenapa Anda berhenti, selalu tujuannya positif. Misalnya, di tempat kerja yang pertama, saya tidak memperoleh dukungan untuk bisa mengembangkan diri, sehingga saya mencari, sementara saya sebagai seorang dosen, berkiprah untuk menjadi misalnya Anda dosen sebelumnya ya, dosen di atau apa. eh, Harus ada poin yang bisa mengangkat bahwa saya berhenti itu karena saya mau mengembangkan diri saya. Saya mau ingin kompetensi saya lebih berkembang lagi, lebih bisa memberi manfaat dalam hal riset, pengabdian, maupun lebih meningkatkan pengetahuan saya, pengalaman saya soal pengajaran ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus punya alasan positif kenapa Anda eh, berhenti di misalnya itu untuk kalau ditanyakan tentang kenapa pengalaman kerja. Jadi ini terbuka ya, banyak hal yang bisa masuk di sini. Jadi itu tergantung dari pewawancara ya, apa saja. Nah, yang kedua kadang juga ditanyakan di sini soal eh, misalnya prestasi Anda, Anda ikuti ini tingkat apa, misalnya tingkat nasional, kemudian apa keunggulan Anda, misalnya sih itu. Kemudian kadang ditanya juga skor Sinta Anda berapa. Kalau misalnya di penguasaan informasi biasa apa penguasaan informasi diri sudah dia sampaikan biasa pewawancara juga tanyakan kembali. Karena misalnya Anda punya pengembangan kerja sebagai seorang dosen biasa ditanya skor Sinta anda berapa riset apa yang sudah Anda lakukan dan apa follow up dari riset Anda dan bagaimana riset itu diterapkan di masyarakat untuk misalnya melanjut kepada pengabdiannya ya. Jadi banyak hal yang bisa ditanyakan di pertanyaan terbuka ini. Kalau misalnya Anda diterima, banyak hal ya. Mengapa saya harus menerima Anda seperti itu. Jadi teman-teman harus punya landasan berpikir yang bagus, rasional di dalam menjawab dan meyakinkan ya.
Nah, jadi itu kita buat semacam, jadi sebelum wawancara teman-teman harus buat semacam konsep-konsepnya ya. Konsep kalau saya ditanyakan ini, saya harus menjawab darinya ke poin seperti ini. Kalau saya ditanyakan ini, saya harus menjawab seperti ini. Tidak mesti teman-teman membuat narasi apa yang akan diucapkan karena itu saya sarankan untuk tidak melakukan itu karena apa? Kalau teman-teman menghafal jawaban, itu sekali Anda lupa sedikit karena biasa kalau kita diwawancara itu ada tegangan, ketegangan itu membuat kita kadang lupa. Nah, satu kata kita lupa dari sebuah hafalan itu membuat kita lupa yang lainnya. Nah, itu disebabkan mungkin kita tegang ya. Jadi jangan menghafal. Tahu saja bahwa kalau saya ditanyakan ini, saya harus menjawab poin seperti ini. Nah, gunakanlah bahasa sendiri yang betul-betul bahasa itu bisa meyakinkan pewawancara di dalam menerima jawaban Anda berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan terbukanya banyak sekali ya. Bahkan dia tanyakan Anda tinggal di mana, kenapa Anda harus mendaftar di kampus ini. Kenapa tidak mendaftar di kampus lain? Jangan sekali-kali menjawab bahwa kampus ini dekat dari rumah saya. Itu bukan poin yang itu ya, yang penting atau ini berada di tempat tinggal saya. Tetapi Anda harus bahwa punya keunggulan sendiri bahwa di kampus ini saya melihat bagaimana kita betul-betul didorong untuk mengembangkan diri di dalam meningkatkan kualitas kita. Jadi setiap jawaban kita itu harus bersesuaian dengan visi-visi kerja kita, apa-apa yang kemudian jangan ada yang berkontradiksi dengan jawaban-jawaban kita yang sebelumnya ya. Nah, kemudian ada pertanyaan titipan kementerian ya. Nah, ini pertanyaan titipan kementerian ini pasti naik ini ya. Kalau 2023 itu pasti naik itu ya. Ah, kalau memang pewawancaranya menerapkan ini karena Pak ini pertama pertama tentang radikalisme ya, radikalisme. Nanti Uncle sampaikan model pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi ya. Nah, eh, pertanyaan biasa dari pewawancara itu, kalau Anda mengajar, bagaimana cara Anda mengajar atau menerapkan, bagaimana Anda mengelola strategi Anda di dalam mengajar untuk eh, menghindari sikap-sikap atau perilaku radikal dari mahasiswa. Misalnya, Anda ada mahasiswa Anda dianggap terpapar radikal. Untuk menjamin bahwa mahasiswa Anda aman dari radikalisme, bagaimana Anda menerapkan di dalam pembelajaran misalnya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahwa setiap apa jadi tiga unsur luaran hasil belajar itu pertama kognitif pengetahuannya, yang kedua psikomotor keterampilan, yang ketiga afektifnya. Nah, kemudian ada juga nanti disebut dengan nilai-nilai spiritual ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nilai-nilai tersebut, terutama bagaimana meyakinkan bahwa di dalam kelas kita nanti itu setiap pembelajaran kita harus berujung pada bagaimana setiap mahasiswa itu bisa memiliki jiwa nasionalis, cinta tanah air, ya. Eh, Bagaimana misalnya kalau kita fisika apa dan makanya setiap ujung dari pembelajaran kita itu kita harus menyadarkan anak-anak bahwa ini membuat kita lebih dengan misalnya contoh ya. eh, kita kita belajar tentang nuklir ya. Atau misalnya ujung-ujungnya misalnya setelah kita tarik kesimpulan dari pembelajaran itu kita sampaikan seperti itu. Kemudian kita katakan kepada mahasiswa bahwa namun ilmu ini ketika disalahgunakan dia akan bisa menghancurkan sebuah negara seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, oleh karena itu di ujung setiap pembelajaran kita bagaimana kita menyadarkan kepada mahasiswa tentang pentingnya cinta terhadap bangsa, cinta perdamaian, cinta keutuhan sebuah bangsa agar melalui pembelajaran ini kita terhindar dari hal-hal sikap-sikap radikal. Banyak ya, bergantung nanti teman-teman bisa merancang. Intinya bagaimana lah, jadi yang penting intinya adalah radikal itu bagaimana teman-teman melalui pembelajaran itu teman-teman bisa menangkal perilaku radikalisme dari mahasiswa. Yang kedua, diskriminasi. Bagaimana strategi Anda merancang jika di dalam kelas itu biasa pertanyaannya ada diwawancara.
Ya bisa juga biasa ada di mikro teach yang cuman mikro ini lebih banyak karena ini pertanyaan titipan memang untuk wawancara tentang diskriminasi. Nah, jadi karena kita diwawancara sebagai seorang dosen, maka kita harus menerapkan pendidikan inklusi ya. Inklusi itu bagaimana kita membangun sebuah pendidikan tanpa melihat latar belakang mereka apa status mereka. Jadi kita harus menganggap bahwa mereka sama di hadapan di dalam memperoleh pendidikan yang layak ya. Jadi seperti itu. Jadi strateginya apa? Bisa Anda membangun kelompok mengajar dengan membagi kelompok, kemudian membuat setiap satu kelompok itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Seperti itu. Itu salah satu strategi ya yang bisa teman-teman lakukan. Ya, kalau ditanya strateginya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi ini wajib, ini pertanyaan titipan dari kementerian ya, sebagaimana perilaku rasisme, dia bisa bagaimana penangkalan perilaku radikal di kampus dan bagaimana tindak diskriminasi di dalam pembelajaran di kelas untuk dunia kampus. Teman-teman harus kuasai materi pertanyaan-pertanyaan ini ya. Tadi Uncle sudah sampaikan ada pertanyaan pamungkas yang memang ini dapat mendongkrak nilai Anda tentang misi kerja itu. Biasa contoh pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan ketika diterima di sini? Caranya tadi, pelajari kampus itu, pelajari dulu prodinya. Sebelum Anda masuk wawancara, apa yang kurang dari situ, kalian akan mengisi itu ya. Yang ini juga pertanyaan tipikan dari kementerian. Nah, selanjutnya adalah kesiapan mental dan kemampuan interpersonal. Ya, kendati teman-teman punya jawaban yang bagus, tapi kalau mentalnya kurang bagus, gugup apa dan sebagainya, tegang, itu juga kurang meyakinkan bagi apa eh, penanya ya atau pewawancara. Kemudian yang kedua adalah kendati teman-teman punya mental yang baik tapi kemampuan personalnya, kemampuannya teman-teman dalam memberikan jawaban, berkomunikasi dengan pewawancara kurang bagus, itu juga eh, dapat mengurangi nilai teman-teman ya. Yang pertama adalah jawabannya harus tetap tepat sasaran. Jadi kalau ditanya nanti ditanya misalnya A, ya jawabannya A saja, jangan memberikan penjelasan lanjutan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan. Nah, ini berkaitan dengan B, jangan memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan karena ketika eh, penanya itu sudah berkata bukan itu yang saya tanyakan, itu menunjukkan skor Anda sudah rendah di situ. Ya, artinya sudah ketinggalan dari lawan Anda. Di saat penanya sudah hindari yang seperti itu. Berikan ide baru, kemudian pewawancara mengatakan, oh iya ya. Itu menunjukkan bahwa ada hal yang baru yang Anda sampaikan, kemudian itu rasional menurut pewawancara, ya. Jadi tapi kalau pewawancara sudah bilang, bukan itu yang saya tanyakan, itu bisa hati-hati dengan nilai Anda ya. Berikan jawaban yang rasional. Jadi jawaban rasional itu memang dapat dapat dilakukan ya, dapat dilakukan. Dapat dilakukan ya. Misalnya dalam kampus itu Anda sudah punya pengetahuan tentang kampus itu, kemudian Anda memberikan satu ide, ide itu harus rasional dan dapat dilakukan oleh kampus tersebut. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Misalnya berada di bawah kapasitas sebuah kampus. Ah, karena itu tidak rasional untuk kampus itu ya. Ah, Pertama, ide itu misalnya ide itu baru dan dapat dilakukan oleh kampus tujuan kita. Kemudian jangan gugup di dalam menjawab. Jadi harus meyakinkan, ya, meyakinkan. Jadi biasa terapilah bagaimana Anda berwawancara depan cermin, ataukah wawancara dengan teman-teman Anda, bagaimana Anda memilih diksi yang bagus, ya. Kemudian eh, sebelum wawancara bernapas panjang 3 kali, hirup napas sampai tidak bisa menghirup lagi dan keluarkan perlahan-lahan sebanyak 3 kali sebelum wawancara. Biasanya agak lebih lega ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Untuk yang penting jangan gugup ya. Ini yang paling penting. Kemudian sempurnakan target kinerja saat diterima. Jadi apa yang kemudian jadi ini adalah secara menyeluruh ya bahwa setiap apa yang kurang menurut kita di pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga bisa kita sempurnakan di pertanyaan keempat dengan menaikkan
pertanyaan sebelumnya. Misalnya, ini juga dapat saya lakukan berdasarkan tadi pertanyaan sebelumnya. Artinya kita memberikan kekurangan jawaban kita tadi di pertanyaan pertama, kita bisa tambahkan di pertanyaan berikutnya. Tetapi dengan cara menghubungkan, karena tadi ada jangan berikan jawaban di luar konteks pertanyaan ya. Gitu. Apa? Selanjutnya dari semua ini yang paling penting adalah sopan dan santun. Santun di dalam menyampaikan dalam wawancara ya, dalam wawancara. Maksudnya apa? Kita harus pahami ya, sopan ini berkaitan dengan sikap kita ya, sikap. Jadi teman-teman harus betul-betul standby, rapi, duduk dengan baik, mohon izin ketika menjawab, jangan langsung menjawab. Itu bagian dari sopan sikap ya. Tetapi kalau santun tutur kata itu gunakanlah kata-kata yang layak, kata-kata yang sifatnya layak untuk seorang akademisi. Kemudian santun di dalam pengucapan dengan tidak merendahkan satu pihak tertentu di dalam memberikan jawaban ya. Karena ini adalah poin yang sangat dinilai juga oleh pewawancara. Jadi itu teman-teman, persiapan teman-teman yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam tes cat non cat ya, untuk dosen baik Kemendikbud maupun dosen yang lain ya, di dalam tes wawancaranya. Nah, teman-teman harus senantiasa belajar ya, fokus dan eh, maksimalkan, karena ketika kita belajar secara maksimal dan ketika kita lulus itu sangat puas ya, dan ketika kita belajar maksimal dan tidak lulus, kita bisa mengukur diri dan kita tidak akan menyesali diri kita. Tetapi kalau kita belajar setengah-setengah atau tidak maksimal belajar kita kemudian kita lulus, itu menjadi bumerang buat kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, ketika kita tidak belajar maksimal kemudian kita tidak lulus, kita akan menyalahkan diri kita. Kenapa kita tidak belajar lebih maksimal lagi? Ya, seperti itu. Ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN di 2024 ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Uncle Wira, semoga ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.